Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya abang kakak? Sehat semua? Alhamdulillah, berbuat sehat, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini kita kan sebelum kita mulai materi, saya mau mengabsensi kalian dulu ya. Kak Askia, Mang Bilal, Hadir. Kak Diana, Hadir. Kak Firzana, Kak Leflaude, Hadir. Bang Aska, Hadir. Bang Azril. Saya ambil doa, Bang. Ya, mana? Boleh. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional, lagu Pancasila. Sudah boleh? Sudah. Jadi boleh? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur serta satu, tiga bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Sebelum kita mulai, kakak tahu belum apa itu algoritma? Bang kakak ada tahu nggak algoritma? Nggak tahu? Ya, jadi kali ini kita akan mempelajari apa itu algoritma dan algoritma. Sebenarnya ini algoritma yang pernah kita lalui tiap harinya. Jadi algoritma ini algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang membantu kita menyelesaikan masalah hari-hari dengan mudah. Melalui konsep berpikir komputasional, kita dapat menemukan cara atau struktur untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara efisien dan teratur. Prestasi ini kita menggunakan algoritma dengan cara sederhana dan menyenangkan. Jadi algoritma jadi misalnya itu adalah suatu proses yang kita lalui. Nih, kakak pernah nggak? Kalau abang pernah nggak buat mie rebus misalnya? Itu kan ada namanya struktur namanya kan. Ada proses di mana kita akan membuka Indomie, memasukkan Indomie ke dalam air, kita hidupkan air itu namanya kita berpikir secara algoritma. Bagaimana proses tersebut berjalan dan apa hasil dari proses tersebut. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita memahami pengertian algoritma sebagai langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan algoritma dengan berpikir secara tradisional. Terus juga kita mengidentifikasikan contoh penerapan algoritma pada sederhana seperti buat makanan atau berpakaian atau mengatur jadwal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita kan membuat Indomie tadi kan, kita buka bungkusnya, kita hidup di corona.
algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma adalah urutan langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, resep memasak adalah algoritma yang menjelaskan cara membuat makanan. Seperti yang kita bilang tadi kan. Terus dengan algoritma ini ya. Ini adalah langkah-langkah logis dan sistematis menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah, algoritma menggunakan langkah-langkah yang teratur dan mudah dipahami. Pertama, kita identifikasikan dulu tujuannya. Sepertinya kita lapar. Contohnya kan, kita lapar nih. Apa yang langkah yang harus kita lakukan biar kita kenyang? Tadi kita makan kan, proses makan itu apa? Kita ambil piring, kita ambil nasi, ya kan, kita ambil kuah, kita ambil lauknya, kita makan. Nah itu salah satu termasuk proses. Jadi lalu itu rencana yang tadi akan dilakukan secara umum. Ini melatih kita berpikir secara terstruktur dan efisien, sehingga masalah dapat diatasi dengan tepat dan cepat, ya kan? Lalu berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Ini melibatkan pemecahan masalah besar menjadi bagian kecil-kecil yang lebih mudah dikelola dan menemukan pola di dalamnya. Dengan berpikir ini bagaimana cara membuat virus. Coba bisa tulis buat cara membuat virus. Yuk, kita bisa? Yuk. Coba yuk, bisa. Atau kakak lah, kakak mau buat apa? Goreng telur apa prosesnya? Pecahkan telur. Salah nih Pak. Tadi awalnya kita dulu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi ini juga salah satu termasuk ini namanya voucher ini kan. Ini ya setiap voucher ini ada tahap-tahapannya. Selesai dari sini, tahapnya kemana? Ke sini. Itu kemana? Ke sini. Dan ke sini. Nah, ini sebenarnya udah bagus. Kita menggunakan cara buat menggoreng telur. Cuma ada tadi yang kurang satu kan? Yaitu apa? Iya, benar. Nah, ya Rob? Protein cukup. Nah ini contohnya ya. Kalau misalnya kurang, kita tinggal tambahkan lagi di sini. Kan? Satu. Masya Allah. Ini udah sedikit lebih paham lah kan? Kakak, atau ada yang bertanya? Tentang algoritma apa itu algoritma? Ada tanya ya? Kalau ada, Ustaz nanya nanti. Nah, tanya ya?
Jadi algoritma itu adalah urutan langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Ya kan? Jadi kayak misalnya kita membuat resep makanan, itu salah satu bentuk dari algoritma kan. Jadi kayak misalnya kakak berangkat ke sekolah nih, kan ada jadwal untuk sekolah. Kakak misalnya minggu ya bangun tidur, mandi, cuci gigi, pakai pakaian, kalau orang tua sarapan, habis itu berangkat, itu juga salah satu termasuk algoritma yang kita ikuti. Namanya? Senang tangan. Oh, tantangan lagi kita yo. Tapi kalau dengan Siap siap. Let's go. Jadi kita akan belajar dengan video per kelompok. Kan udah per kelompok ini kan. Ini kita bagikan dulu ya. Baca videonya. Ini ya. Oke, kita jelaskan dulu ya. Ini kita akan ini namanya coding mencari jalan ini, mencari jalan. Ya kan? Nah, di sini kan ada ini nih. Ada panah-panahnya di bawah kan? Nah, ini nanti kita gunting. Ini di bawah-bawah ini. Kan ada panah nih kan? Ini kita gunting. Kita letakkan di sini. Jadi misalnya posisinya di sini nih. Iya kan? Kita mau menuju ke sini. Iya kan? Jadi langkahnya harus gimana aja? Kita harus buat ya kan? Pas ini kan? Nah, jadi dengar dulu. Nah, jadi kita kan mau dia sampai ke sini. Jadi urusan nilai nanti selesai ini. Dengar dulu kan abang. Selesai ini nanti ada presentasi ke depan. Ini urusan nilai. Gimana hasil dari yang akan abang tempelkan di dalam videonya. Sama nanti bagaimana cara menjelaskannya. Oke? Paham? Ya, setiap kelompok intinya beda. Ya, kami buat aja nama kelompok kakak, sepakatkan dulu nama kelompok kakak apa. Bebas kan, Pak? Iya, bebas. Baru nanti dibuat di sini kan nama kelompoknya apa, baru kelasnya kakak berapa. Oke? Nah, kita mulai ya. kita menyelesaikan LKPD tadi, jadi kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD tadi, bagaimana cara dia sampai ke rumah, ya kan? Dari posisi startnya, ya, dari dia posisi startnya sampai dia ke rumah. Oke, jadi nanti sebelum presentasi
sampai dia ke rumah. Oke. Pertama Ustaz panggil apa tadi? Ngomong dulu ya? Nah, ayo ngomong dulu ya. Jelaskan yang disebut nama kelompoknya aja ya. Ya, semuanya bebas. Yang kelompok kulit. Ya, jelaskan yuk pada teman-temannya yang lain. Bagaimana cara karakternya sampai ke rumah? Ya, ya bang, dengar nggak bang? Ya, jadi sekalian ini ya tempatnya. Nah. Kasih tujuh. Coba itu. Perkenalkan dulu nama kelompoknya sama nama abang-abang yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok anomali. Dan sini kami akan menjelaskan cara bekerjanya ini, guys. Cara jalannya juga. Iya. Pertama-tama kita turun ke bawah. Iya. Lalu turun sampai 4 kali. Lalu kita turun lagi dan lurus saja dan sampai rumah makan. Silah pakai apa aja. Oh. Aku sudah nggak tangkap. Kenapa ya? Nah, jadi yang pertama yang pakai yang mana kepalanya? Yang bawah berarti di sini. Bawah. Situ ke. Lalu yang kedua lagi. Ambil yang kiri. Ya. Ayo. Teman-teman pakai yang ini ya? Nah, kita lagi. Ini ya? Pas? Karena ada yang masih nanya tentang lowongan itu jelas? Kenapa nggak dari bawah? Jelaskan dulu bang, kenapa kalau dari bawah kan? Ya betul. Kenapa dari bawah? Karena ya benar. Iya. Nah, paham tadi apa itu algoritma? Jadi tadi kan kita kan udah pelajari nih namanya algoritma mencari jalan tadi kan? Nah, itu juga salah satu termasuk algoritma. Gimana caranya algoritma ini kita susun? Kan kita cuma bisa sampai 7 langkah aja nih, ya kan? Kayak tadi dijelaskan sama kelompok Naruto ya. Jadi satu tadi katanya kan, satu sini, di sini, ke kiri kan, baru dia ke bawah, ke sini, kiri lagi, kiri, bawah, kiri. Pas 7? Pas. Kenapa nggak dari bawah pertanyaan tadi kan? Panik jawabannya benar. Kenapa nggak dari bawah? Karena kalau kita ke bawah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi ada 9 angka. Sedangkan kotak yang disediakan hanya ada 7. Jadi kenapa dia nggak bisa
lihat mana yang pas dengan soalnya. Soalnya ada 7. Berarti yang harus dilalui cuma 7 langkah. Nah, ini Ustaz ada tugas lagi. Bocah bagaimana cara membuat mie goreng. Ya kan? Jadi masing-masing dari abang sama kakak menjelaskan bagaimana cara membuatnya dari step by stepnya yang ada. Ini kan ada nama nih, pokoknya nama kakak. Di situ nanti di sini. Ya, ini Ustaz pilih aja secara acak. Oke, ini Ustaz bagikan dulu ya. Iya kan? Enak kita ya kerjanya. Itu semuanya buat saya siapa? Ya, cuma jangan sama. Siapa? Ya, siap? Nah, kalau udah siap, Ustaz mau nunjuk untuk maju jelaskan depan ya. Oh, siapa yang mau maju duluan? Oh, ada yang berani? Kalau nggak ada, tunjuk nih. Oke, tunjuk ya. Oke, siap. Siapa ya? Udah siap semua kan? Kamu? Oke. Oh. Udah, Pak, maju dulu yuk. Nah, kita jelaskan dulu. Ya. Jelaskan yuk. Ini ada spidol. Ya, tuliskan aja. Biar enak yang teman-teman mama sama kakak enak tengoknya kan. Kalau misalnya kurang, ya kan, dari sini kita tarik aja dikit. Dari sini kita buat. Oke. Dan semua gimana cara buat hidungnya? Proses bagaimana cara mie instan itu bisa dimakan. Jadi dari mie instan yang mentah, ya kan? Jadi mie instan yang bisa kita makan, yang bisa digoreng, gitu ya. Jadi siapkan panci dari kata Bang saya. Masukkan air, masukkan mie, masukkan bumbu ke piring. Habis itu bumbunya tadi piring. Goreng. Itu masuk ke dalam piring ya kan. Lagi apa? Dimakan. Ya, itu dia salah satu contohnya. Oke. Enak nggak belajar penghitungan ini? Seru. Wih, itulah. Breaking. Oke. Kalau kakak paham. Jadi, mana dari kesimpulan tentang algoritma? Mudah langkah, ya benar. Gitu. Jadi
pusat. Dan sama kita tadi mencari apa? Mencari jalan rumah tadi ya. Nah, gimana tadi? Apa itu jadinya, Bu Rima? Jadi laka-laka proses Membuat mie. ya. Jadi Bu Rima ialah proses yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, sehari-hari. Contohnya sehari-hari tadi, ya tadi kayak kita masak Indomie, kita menggoreng Indomie, ya kan? Itu kan proses sehari-hari itu kan. Masak, kita mau berangkat sekolah, apa step by stepnya. Kira-kira mau ke sekolah apa step by stepnya? Langkahnya. Kakak bangun dulu, baru tidur kan? Ya kan? Mandi, lapan, dan lain sebagainya. Sampai kakak ke sekolah. Itu juga termasuk algoritma sehari-hari kita, itu namanya jadwal. Oke. Jadi gimana tadi hasil belajarnya? Seru? Seru, enak? Apa gini deh? Spring lagi. Ya. Jadi maka ada tantangan lagi nih. Ini kan kita mau buat mie goreng nih kan? Nanti kita nasi goreng. Ya, kita buat nanti stepnya buat nasi goreng. Ya. Mana tadi itunya? Kumpul dulu. Apa? Kayak nanti kita buat nasi goreng istilahnya. Ini nasi aja lu sedikit. Oke. Nah, pegang aja tuh nanti. Per. Ya, ini kita buat nasi goreng. Jadi ya. Jadi itulah tadi kan. Itu tugas-tugas yang di program ya kan. Lanjut. Karena waktu kita juga nggak cukup ya kan. Ya, lagi. Nah, Tapi ini mie goreng. habis itu ya kita buat nasi. Terus ya materi kita selanjutnya yang akan datang. Nanti ini kan kita belajar namanya tadi apa? Yang kita belajar tadi apa namanya? Algoritma unlock, ya kan? Unlock itu tanpa komputer. Nanti ke depannya kita belajar tentang unlock. Oke, apa kan? Di unlock itu adalah kita bicara komputer. Oke, tradisional namanya kan? Nanti kita jumpa ya. Ya, kerjain sendiri. Ini kita buat nasi goreng. Sekian dari materi kita yang Ustaz sampaikan materinya. Sebelum kita tutup, nanti kita berdoa dulu. Doa dulu, ya kan? Ini doanya ini.